Pak Jokowi ini memang idola tim Satgas Kritik ya. Teddy Indra Wijaya. Teddy, Mas Teddy, let's call Teddy. Oh, yang terakhir adalah siapa lagi kalau bukan Menteri Purbaya. Menteri yang terkenal cepat ceplos, koboi, dan menyampaikan gagasan-gagasan yang membuat optimisme rakyat Indonesia membuncah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Henry Satrio hanya di Satgas Kritik. Sekarang kita akan membahas tentang menteri-menteri, sosok-sosok di kabinet-kabinet para presiden. Tapi bukan sembarang menteri. Nih tim Satgas Kritik sudah melakukan sedikit kutak-katik. Itu dikutak-katik. Bukan ya, bukan gitu lagunya. Kita nah itu dia. Nah ini dikutak-katik. Jadi cari-cari anggota kabinet yang unik-unik. Wah, yang unik-unik. Tapi dia kasih disclaimer. Dia bilang gini, karena saya belum lahir di zaman Soekarno dan Soeharto, jadi saya tidak mulai dari sana. Sudah, nggak apa-apa. Jadi kita mau mulai dari yang mana? Dimulai dari almarhum Riza Ramli di zaman Pak Gus Dur. Riza Ramli kenapa menurut tim Satgas Kritik dianggap unik? Karena gayanya yang ceplos-ceplos. Bahkan waktu itu dia sempat ikut demo bersama mahasiswa. Sampai hari ini, ini teleprompternya ya teman-teman ya. Sampai akhir hayatnya Riza Ramli sangat fokus pada kemajuan Indonesia dan kerap memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah Indonesia walaupun dia tidak lagi menjadi menteri. Nah, itulah dia sosok Riza Ramli. Saya sih kenal Riza Ramli cukup dekat ya, dan menarik juga setiap kali dia mengutarakan ide-idenya tentang kemajuan Indonesia. Memang cara penyampaiannya Bang RR ini, saya menyebutnya demikian, unik karena ya dia menyampaikan dengan gaya ceplas-ceplos dan terkadang dia suka lupa kalau dia pernah jadi pejabat negara gitu. Tapi idenya brilian banget dan beberapa hal tentang teori-teori ekonomi itu masih berlaku hari ini gitu. Salah satunya adalah dia pernah bilang gini kepada saya, Hen, itu Pak Jokowi nanti setelah tidak menjabat pasti masih banyak perdebatan tentang dirinya. Dan ternyata betul, luar biasa. Nah, kemudian setelah di era Gus Dur, ini tim Satgas Kritik langsung loncat ke eranya Pak SBY. Di zaman Pak SBY ternyata ada juga yang unik, yaitu Menteri Dahlan Iskan yang waktu itu marah-marah di gerbang tol. Saya jadi udah mulai mengerti nih indikator unik dari tim Satgas Kritik. Udah dua kali ini marah-marah nih indikatornya. Riza Ramli marah-marah, Dahlan Iskan juga marah-marah. Dahlan Iskan waktu itu Menteri BUMN di era SBY, dia melakukan dobrakan-dobrakan yang luar biasa hingga melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh para menteri. Salah satunya dia pernah marah-marah di gerbang tol karena gerbang tolnya bukanya cuma dikit tapi kemudian ngantrinya panjang. Ya begitu emang. Sekarang Pak Dahlan Iskan udah nggak jadi menteri, masih aja begitu. Jadi memang saya nggak tahu ini siapa yang urus ya, salahnya Jasa Marga atau BP BUMN sekarang namanya atau Danantara. Tapi yang jelas memang terkadang pengguna layanan jalan tol di Indonesia hanya dianggap sebuah angka saja. Kenapa sebuah angka? Karena terkadang mereka cuma lihat aja, oh hari ini berapa juta pengguna, oh hari besok berapa juta pengguna. Tapi mereka mungkin jarang sekali memperhatikan bagaimana para pengguna jalan tol itu. Apakah mereka sudah makan, susah hidupnya, atau ekonominya perlu dibantu? Tidak pernah dipikirin. Tapi nggak perlu juga ya pikirin itu kan. Masa pengguna jalan tol dipikirin ya? Wah udah makan belum tuh? Nggak gitu emang. Ini mohon maaf ya, saya hanya membaca prompter ya. Jadi diomelin aja ini timnya. Aduh. Nah, kemudian beranjak dari SBY kemana? Ke Pak Jokowi. Pak Jokowi ini memang idola tim Satgas Kritik ya. Kalau kita bahas tim Pak Jokowi, tidak lain tidak bukan yang paling unik adalah Ibu Susi Pujiastuti. Saya juga cukup dekat tuh dengan Bu Susi ya. Bu Susi memang gayanya begitu. Orang ini brilian, pintar gitu ya, otodidak, belajar dengan cepat. Dia seorang pembelajar yang baik gitu. Dan dia sangat mencintai laut. Laut adalah kita, bukan. Jadi laut adalah dia adalah laut. Makanya sering dijuluki Ratu Pantai Pangandaran. Mungkin ini ya, apa namanya, ada titisan Nyi Roro Kidul juga kali. Tapi kalau Ibu Susi nggak setuju, saya mohon maaf ya. Nanti Ibu Susi datang ke Satgas Kritik. Kenapa dia dianggap kontroversi? Memang gayanya begitu, ceplas-ceplos. Terus gayanya
agak-agak mirip-mirip suaranya Mel Sandi dulu tuh. Agak-agak serak, gitu-gitu. Tapi orangnya galak katanya. Untungnya kalau sama pengamat politik ternama dia tidak pernah galak. Bahkan saya cerita ya teman-teman ya, satu hal yang saya tidak lupa dari seorang Susi Pujastuti. Jadi dia undang saya makan malam di rumahnya. Waktu itu masih rumah dinas di Widya Chandra. Dia itu tahu kalau saya alergi udang. Saya nggak pernah makan udang dari kecil. Kalau saya makan udang, saya muntah. Tapi itu dia bilang begini sama gue, lu makan nih udang dari gue yang masak, kata dia, dari Pangandaran lah katanya. Bu, saya kan nggak bisa makan udang. Udah, lu makan aja. Ini udang ini herbal, makanannya nggak pakai zat-zat kimia. Maksudnya apa, ini jadi udang herbal ya? Sekarang semuanya jadi banyak banget yang herbal ya gitu. Nanti muncul lagi ijazah herbal. Jadi waktu itu udang herbal bro, dan baunya wangi banget, itu kan digoreng sama Bu Susi itu. Nah dia bilang begitu, kamu makan ini udang saya yang masak sendiri nih. Dia cuma masak pakai garam sama bawang apa itu yang warnanya putih? Bawang putih. Kalau merah? Bawang merah. Kalau terjadi persilangan antara bawang merah dan bawang putih jadinya apa? Bawang bendera dong. Nah kan merah putih. Ya, jadi itu, tunggu dulu dong, ini gue lagi cerita nih. Kan baunya harum banget ya, akhirnya saya makan tuh. Terus Bu Susi bilang gini, udah lo makan aja, gue jamin lo gak apa-apa. Kalau lo apa-apa, ntar gue yang bawa ke rumah sakit gue, katanya gitu. Menteri mah sudah perintah begitu kan, saya makan itu, emang enak. Dan alhamdulillahnya teman-teman ya, sampai gue pulang ke rumah, gak apa-apa gue. Itulah udang pertama yang gue makan sejak 45 tahun yang lalu lah. Waktu itu gue ngomongnya umur 45 masih. 44 apa ya? 43 apa 30? Udah kira-kira gitulah. Masih muda pokoknya. Jadi itu luar biasa tuh emang Bu Susi itu. Terus kita ngobrolin tentang beberapa program yang dia lakukan sih. Dia juga sosial banget. Dia mengadopsi beberapa anak miskin, memang diajarin mengenal laut dengan baik. Nah itu Susi Pujastuti. Tapi gayanya memang nggak biasa kayak menteri-menteri yang biasanya gitu. Ada tatonya di kakinya, terus ngobrol cepat-ceplos gitu. Terus dia deket banget sama Ibu Mega katanya. Bahkan saya pernah dikasih lihat ada foto dia, Bu Mega, Bu Risma. Bu Rini apa ya satu lagi, lupa saya. Kira-kira begitu. Itulah Ibu Susi Pujastuti, dan dia disukai banget tuh sama netizen, sama masyarakat Indonesia. Nah tadi juga gitu tuh, si Riza Ramli juga disukai sama masyarakat. Kemudian Pak Dahlan Iskan juga disukai juga sama masyarakat. Bu Susi juga disukai oleh masyarakat. Jadi ternyata kriterianya Satgas Kritik untuk menteri-menteri yang unik itu disukai oleh masyarakat. Nah kemudian di era Pak Prabowo ada juga namanya anggota kabinet yang unik itu, Teddy Indra Wijaya. Teddy, Mas Teddy, Letkol Teddy. Ini dianggap unik juga karena sering viral dan masyarakat banyak yang suka. Katanya, waduh kinyis-kinyis, kinclong-kinclong, wah ganteng-ganteng gitu, gagah-gagah gitu katanya. Jadi dan sering viral karena gayanya yang sangat tegak lurus kepada Pak Prabowo gitu. Bahkan mungkin kalau Pak Prabowo batuk sekali, dia tahu tuh maksudnya. Pak Prabowo batuk 2 kali, dia juga tahu maksudnya. Pak Prabowo batuk 3 kali, dia langsung ambil obat batuk. Tandanya emang Pak Prabowo batuk-batuk. Itu artinya dia tahu banget tuh, peka sekali. Dan memang karena gaya yang begitu, orang banyak yang suka, masyarakat banyak ngebahas juga tentang Mas Teddy, orang yang selalu berada di samping Pak Prabowo. Nggak banyak yang tahu, tapi dulu Mas Teddy ini sudah muncul sejak zaman SBY. Bahkan dia sempat menjadi siswa terbaik, pergi salaman sama SBY. Terus juga dia mendampingi Pak Jokowi, baru kemudian mendampingi Pak Prabowo. Ini orang garis tangannya bagus banget. Beruntung kalau bisa jadi temannya Mas Teddy. Luar biasa. Pak Letkol Teddy. Letkol beneran ini ya, bukan seperti Pak Dedi ya. Dedi tahu ya, nggak usah dijelaskan ya. Oke, yang terakhir, kok cuma 5? Oh, Pancasila ya, karena 5. Oh, yang terakhir adalah siapa lagi kalau bukan Menteri Purbaya. Menteri yang terkenal cepat ceplos, koboi, dan menyampaikan gagasan-gagasan yang membuat optimisme rakyat Indonesia membuncah, gitu. Saya masih ingat sekali lagi di episode sebelumnya saya pernah bahas, dan sampai hari ini saya masih terngiang-ngiang. Teman-teman saya percaya bahwa kalau kita mendengarkan kalau kita mendengarkan Pak Purbaya bicara, kelihatannya kita bulan depan tajir semua. Luar biasa, amin. Semoga itu tercapai. Dan yaitu mungkin pada suatu saat nanti Bu Susi, Pak Dahlan Iskan, Mas Teddy, dan Pak Purbaya bisa maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sebentar, calon wakil presidennya harus ada saya, karena saya pengen banget jadi wakil presiden. Ijazah lengkap, aman. Oke.
Tadi siapa? Oh ya, mungkin bisa jadi tuh Purbaya Teddy atau Teddy Purbaya. Wah, keren juga ya, Putet Purbaya Teddy. Nah, jadi gitu teman-teman. Kata teman-teman Satgas Kritik, sekarang mulai lagi muncul kata-kata Paspampur, pasukan pengamanan Purbaya, karena kemana-mana Purbaya sekarang sudah mulai dikawal-kawal. Oh ya, gitu ya teman-teman. Ini segmen yang katanya paling populer ya sejak Satgas Kritik berdiri. Baru beberapa kali muncul segmen ini. Rakyat mau ngomong apa? Ini sangat serius sekali ya. Pertanyaan pertama, wah kita kecewa sih. Aduh, gedein dong prompternya. Kita kecewa sih Timnas gagal menembus Piala Dunia. Tapi saya bangga sih, Timnas hampir saja menembus Piala Dunia. Maksudnya apa sih? Saya ulang ya, dia kecewa karena Timnas gagal menembus Piala Dunia. Tapi dia bangga, Timnas hampir menembus Piala Dunia. Ini orang optimis sekaligus pesimis ya. Itu apa ya dalam ilmu psikologi ya? Mungkin ada tuh ya. Apa non? Kamu kan ahli psikologi. Hah? Oh, bukan psikolog kamu ya. Jadi ini menarik. Jadi memang teman-teman semua terjadi kubu-kubu. Saya mencatat ada 3 kubu tuh tentang kemarin sepak bola kemarin. Memang banyak sekali yang kecewa karena akhirnya kita gagal ya menembus Piala Dunia, walaupun sudah tinggal sedikit lagi tuh. Waktu itu juga pernah terjadi kalau nggak salah di tahun 85 buat Piala Dunia 86 deh. Waktu itu Indonesia dikit lagi juga nembus tuh, tapi harus ngelewatin Korea Utara sama Jepang, terus kalah juga kita. Waktu itu optimismenya juga tinggi banget. Nah ini juga optimismenya tinggi banget. Saya sih tidak ingin menyalahkan pelatih, tidak ingin menyalahkan ketua umum PSSI, tidak ingin menyalahkan pemain ya. Kita karena semuanya itu sudah ada ketetapannya teman-teman. Semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita manusia hanya bisa berusaha, tapi Tuhan juga yang menentukan. Itu kira-kira meredam apa makin bikin marah ya? Oke, kita ganti ke topik selanjutnya aja kalau begitu ya. TV One Satgas Kritik. TV One Satgas Kritik undang dong Purbaya untuk ngobrol-ngobrol di studio. Oh, kalau Pak Purbaya datang memang saya sih pengennya itu kita live aja. Live langsung, ada pertanyaan apa nanti Pak Purbaya jawab gitu kan. Purbaya, perubahan besar untuk Indonesia Raya katanya. Ya gitu ya. Tapi ada juga yang ngomong gini, Pur, pelan-pelan Pur, Indonesia belum siap Pur gitu. Itu juga ya. Aduh, tapi itulah Pak Purbaya. Oh ya, ada ungkapan juga duka cita kepada para korban Ponpes yang rubuh ya di Sidoarjo. Masih tuh Sidoarjo bener ya? Ya, kami juga turut berduka cita atas berita itu. Pak, gimana caranya jadi karyawan Danantara? Wah, kalau caranya jadi karyawan Danantara adalah Bapak melamar ke Danantara ya. Lengkapi CV-nya termasuk ijazah. Kalau nanya ngelamarnya doang sih gue tahu ya. Yang saya nggak tahu itu gimana caranya diterima jadi karyawan Danantara, itu saya nggak ngerti. Jadi kalau ngelamar doang ya begitulah kira-kira. Apalagi pertanyaannya, kok pertanyaannya nggak ada yang panjang-panjang kayak waktu itu ya? Oh, itu nggak ada. Jadi saya hanya membacakan yang ada di teleprompter ya. Kalau Bapak mau pertanyaan itu mesti masuk situ. Apalagi sih? Oh, harga beras. Ya, memang kenapa beras mulai dibatasi. Jadi memang teman-teman saya juga mengalami sendiri tuh. Beras itu memang mulai dibatasi di pusat-pusat sentra-sentra perbelanjaan ya. Nggak tahu tuh alasannya apa, tapi itu bikin kita deg-degan karena kayaknya kok kita kekurangan beras. Tapi Profesor Maki dari Andalas itu mengatakan sebetulnya kita surplus juga kok beras. Maksudnya surplus itu berasnya banyak kalau mau beli di pasar tradisional gitu. Jadi pakai kantan konslet gitu, mau beli 7 kilo, 6 kilo boleh. Kalau di supermarket cuma 5 kilo, 8 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo gitu. Ada lagi pertanyaannya? Tolong di scroll. Oh, kenapa Pak Purbaya banyak yang mengawal? Ya nggak apa-apa ya, karena mungkin Pak Purbaya ini menjadi center of attention. Semua orang mau minta foto. Bayangkan kalau Pak Purbaya tidak ada yang awal, Pak Purbaya nggak bisa pulang ke rumah karena sibuk orang ngajak foto. Saya aja sebagai pengamat politik ternama sering diajak foto dan saya sulit sekali bergerak gitu ya. Bahkan saya sering sekali di tempat-tempat orang nggak mau foto, saya yang ngajak mereka foto. Itu mulai narsis ya. Udah gitu teman-teman ya. Ya semoga sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Semoga lebih jaya olahraga kita. Dan saya nggak mau baca yang itu. Ini ada pertanyaan teman-teman usil banget. Ini tapi ini tadinya pertama kali saya baca sih lucu gitu. Cuma lama-lama karena kebanyakan yang baca,
apa kebanyakan yang ngupload, yang posting jadi nggak lucu lagi. Saatnya Menpora memecat Ketua Umum PSI, itu nggak. Ini saya nggak ada ranah pecat-pecatan di sini. Ini masalah garis tangan aja. Kalau memang garis tangannya dipecat, ya udah begitu. Ya, udahlah, jangan saling menyalahkan. Marilah kita bangun sepak bola Indonesia lagi. Memang semuanya akan kembali ke Pertamina, mulai dari nol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Satrio, hanya di Satgas Kritik.